Nah, selain model metrik tersebut tidak akan kita bahas. Nah, sekarang kita akan masuk terlebih dahulu pada determinan matriks dengan ordo 2 kali 2. Di sini Bapak menggunakan metrik A. Metrik A ini memiliki 4 anggota karena ordonya 2 kali 2. Yang pertama adalah A, yang kedua adalah B, yang ketiga adalah C, yang keempat adalah D. Kalau biasanya kita melihat yang A itu adalah A11, yang B adalah A12, kemudian yang C adalah A21, sedangkan yang D adalah A22. Nah, jadi urutannya adalah dari sebelah kiri. Anggota metrik itu dari sebelah kiri, start di sini ya, ke sebelah kanan, kemudian dia bergerak ke sebelah bawah, baru ke kanan lagi. Ini untuk penulisan anggota metrik. Nah, hal ini harus kalian ingat karena nanti akan ada hubungannya dengan bagaimana caranya menulis kofaktor. Oke. Nah, sekarang untuk determinan sendiri, simbolnya adalah seperti ini. Cara penulisannya determinan A itu seperti menulis pada nilai mutlak. Jadi ada simbol seperti nilai mutlak, di dalamnya ada huruf A. Maksudnya adalah determinan dari metrik A. Oke, cara menentukan determinan. Di situ ada 4 anggota. Caranya cukup kalian mengalihkan anggota A dengan D. Kemudian dikurangi dengan B dikali C. Sampai sini ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, ini contoh dari determinan. Jadi ada sebuah metrik, anggotanya ada 6, 3, 4, dan 5. Ketika ditanya determinannya berarti berarti 6 kita kalikan dengan 5 terlebih dahulu. Hasilnya nanti kita kurangi dengan 3 dikalikan 4. Ini ya, min 3 dikali 4 dari 6 dikali 5 dikurangi 3 dikali 4, hasilnya adalah 30 min 12. Ini hasilnya adalah 18. Begitu juga dengan metrik B. Jadi min 1 kita kalikan dengan min 3 dikurangi min 5 kali 2. Ini ya, min 1 kali min 1 kali min 3, di sini ada min. Nah, di sini ada min 5 kalikan 2. Min tepatnya 3 ditambah 10, hasilnya 13. Oke, berikutnya kita bahas tentang inverse metrik. Ada yang salah di sini.
inverse metrik untuk 2 kali 2 metodenya adalah sebelum ke caranya kita lihat pada simbolnya dulu. Inverse itu simbolnya adalah pangkat min 1. Jadi kalau sudah sebuah metrik dengan pangkat min 1, maka ditanya otomatis adalah inverse, bukan 1 per A ya. Jadi yang ditanya adalah inverse-nya. Nah, karena ditanya inverse, metodenya adalah 1 per determinan dikalikan dengan, nah yang ada di dalam kurung ini adalah metrik A. Hanya saja untuk metrik 2 kali 2 B dengan C itu bernilai negatif, sedangkan A dan D itu ditukar posisinya. Buat yang baru gabung, jangan lupa ambil screenshot untuk di awal. Ya, sampai sini mungkin ada pertanyaan. Kalau tidak ada, bisa kita lanjut ke contoh soal. Ya, di contoh soal ini kita punya sebuah metrik A. Nah, di sini ada metrik A. Yang ditanya adalah inverse dari metrik A. Berarti kita mencari terlebih dahulu determinannya. Determinannya kita dapat dari 4 kali 6 dikurangi 5 kalikan 5. Hasilnya adalah min 1 di sini. Nah, sesuai dengan cara yang tadi di sini, D dan A kita tukar posisinya. Jadi 4 dan 6 ini kita tukar posisinya. Sehingga di sini jadinya adalah 6 dan 4 bertukar posisi. Jadi yang awalnya sini 4 ganti 6, yang awalnya 6 ganti 4. Kemudian B dan C ini kita tambahkan simbol negatif. Kita tambahkan simbol negatif di sini. Nah, karena ditambah simbol negatif, maka yang awalnya adalah 5 dan 5 berubah menjadi min 5 dan min 5. Nah, berikutnya yang perlu kalian kerjakan adalah yang di sini dulu. Jadi di sini ada 1 dibagi min 1, hasilnya adalah min 1. Hasilnya adalah min 1. Nah, min 1 ini sama seperti perkalian metrik, tinggal dikalikan ke semua anggotanya. Yang 6 jadi min 6, yang min 5 jadi 5, min 5 jadi 5, begitu juga yang 4 jadi min 4. Maka inilah yang disebut dengan inverse metrik. Apakah ada pertanyaan? Apakah masih ada orang di situ? Ada, Pak. Sudah paham semua? Paham, Pak. Oke, Paham, Pak. kalau paham kita lanjut ke beberapa. Ini ada rumus. Misalkan kita ada AX sama dengan B. Pada dasarnya rumus ini lebih mirip seperti misalkan ada 4 dikalikan X itu sama dengan 8. Nah, yang ini ditanya nilai X nya berapa. Kalau di perkalian biasa kita tinggal membuat menjadi 8 dibagi 4. Maka hasil X nya adalah 2. Nah, kalau di metrik tidak bisa langsung dibagi seperti ini. Pembagiannya ini bisa kita simpulkan dengan cara inverse. Hanya saja karena di metrik
Posisi itu menentukan hasil. Berarti di sini ada dua hal yang perlu kalian ketahui. Jika di sini adalah A dan X sama dengan B, maka untuk penyelesaiannya, untuk mencari X kita menggunakan A inverse dikalikan B. Tapi kalau X A sama dengan B, maka B baru dikalikan A inverse. Jadi kalau A-nya ada di depan, inverse A-nya juga di depan. Kalau A-nya ada di belakangnya X atau di kanannya X, maka A inverse-nya ada di sebelah kanannya metrik yang sama dengan yang B, yang di kanannya B kalau di sini ya. Jelas ya, kalau A-nya di depan, maka maka nanti B ini di belakangnya A inverse. Tapi kalau A-nya di belakang X, maka A inverse-nya ada di kanannya B, seperti ini. Ini tidak boleh tertukar, karena kalau tertukar hasilnya akan berbeda. Itu untuk mencari X seperti ini. Misalkan ada metrik dengan anggota 1, 2, min 1, 3 dikalikan X sama dengan 4, 2, 1, 3. Nah, karena A-nya ada di depan, berarti nanti untuk mencari X, kita mencari inverse metriknya dulu. Nah, metodenya mencari inverse sama. Jadi kita 1 per determinan, berarti 1 kalikan 3 dikurangi 2 kali min 1, berarti 3 min 2. Hasilnya adalah 1 per 5. Kemudian di sini ada 10, 0, 5 dan 5. Nah, di sini untuk perkalian, kalian boleh mengalihkan terlebih dahulu metrik yang ini. Jadi ini boleh dikalikan terlebih dahulu. Sepertinya 3 kali 4, 12, min 2 kali 1, min 2, sehingga hasilnya 10. 0 dan seterusnya. Atau boleh hasil 1 per 5 ini dikalikan terlebih dahulu ke metriknya, biar jadi inverse dulu, baru nanti dikalikan dengan yang diketahui. Terserah kalian mau pakai cara yang mana yang lebih mudah buat kalian. Insya Allah hasilnya sama, karena perkalian seperti ini posisinya tetap tidak berubah, karena ada yang konstanta dengan dua metrik. Akan jadi salah jika posisi ini, anggaplah ini punyanya A ya, dan ini B. Ini akan jadi salah jika A ini kamu letakkan di kanannya B, seperti ini. Nah, ini hasilnya akan berbeda. Kalau misalkan urutannya benar, hasil seperdeterminan, milihnya A kemudian B, mau kamu kalikan terlebih dahulu A sama B, atau seperdeterminan dengan A, tidak ada masalah. Tapi kalau salah meletakkan nilai posisinya A, ini akan jadi masalah untuk hasilnya. Ingat ya, karena untuk perkalian metrik itu AB itu tidak sama dengan BA. Oke. Itu untuk rumus yang perlu kalian catat, karena cukup sering keluar di beberapa tes, entah itu di UTBK atau tes masuk perguruan tinggi. Nah, ini adalah latihan soal, silahkan di screenshot. Bapak kasih waktu 5 detik untuk screenshot. Oke, sudah di screenshot ya. Nah, kalau sudah, ini adalah latihan soal yang kedua, silahkan di screenshot juga. Bapak kasih waktu 5 detik. Oke, sudah ya. Nah, kita untuk yang ini tidak akan Bapak bahas. Untuk yang kedua, latihan soal yang kedua ini, model yang kedua ini, sebelum Bapak skip, ada pertanyaan apa enggak maksud, atau sudah jelas maksud dari soal ini? Haidaro ada? Jelas, Pak. Jelas. Yang ditanya apa dari soal ini? Haidaro, yang ditanya dari soal ini apa? Tidak ada, Pak.
Enggak, Bapak maksud Bapak yang ditanyakan di soal ini dimintanya mencari apa di sini di soal ini yang Bapak berikan ini. Kita disuruh nyari apa ini? Inverse kah, determinan kah atau perkalian? Dari soal yang Bapak tampilkan, Bapak ini ingin mencari nilai dari apa? Inverse, determinan, atau cuman perkalian metrik biasa? Haidaro? Atau Dewa? Dari soal yang Bapak tampilkan ini, Bapak ini ingin mencari nilai apa? Boleh Atau jawab, yang Pak. lainnya yang bisa, ya? Determinan A, B, dan C. Oke. Misalkan ingin mencari determinan A. Berarti kotak ini diisi angka berapa? Yang pH1 punyanya Andi. Diisi angka berapa ini? 70. Berapa? 70. Oke. pH2-nya? pH2-nya 90. pH2-nya 90. Punyanya Budi? 80. 60. 80. pH2-nya 50. 50. 50. Oke. Berarti nilai determinannya berapa? AD min BC. Iya, hasilnya atau bisa dikalikan dulu boleh. 70 kali 50. Berapa? 3.500. Ya, 70 dikali 50 3.500 terus Dikurangi 90 kali 80. oke, dikurangi 90 kali 80. Hasilnya berapa? 7.200. 7.200. Berarti determinannya 3.700. berapa? Min 3.700. Min 3.700. Oke, ada pertanyaan mungkin yang lain atau sudah paham? Paham Pak saya. Paham. Paham Pak. Paham Pak. Oke, kalau sudah paham kita lanjut ya. Untuk B dan C nya nanti kalian yang mencari. Nah, sekarang kita masuk ke determinan metrik ordo 3 kali 3. Nah, untuk determinan metrik ordo 3 kali 3, caranya ini sebenarnya ada dua, cuman yang Bapak tampilkan di sini adalah yang cara pertama. Jadi dari sebuah metrik yang anggotanya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, untuk mencari determinan maka kolom pertama dan kolom kedua kita tambahkan ke sebelah kanannya dari kolom ketiga seperti ini. Tambah A, A, D sama G. Kemudian di sini B, E dan H seperti ini ya. A, D, G, B, E, H. Kemudian yang panah biru ini nanti hasilnya adalah positif, sedangkan yang kuning hasilnya adalah negatif. Jadi di sini kita kalikan A dikalikan E kalikan I seperti ini. Karena positif berarti ditambah dengan B kalikan F kalikan G, ditambah lagi dengan
C kali D kali H dikurangi C kali E kali G, kemudian dikurangi lagi AF kali H, dikurangi lagi dengan B kali D kali I. Nah, nanti setelah selesai dihitung hasilnya, maka kita mendapatkan determinan A dari metrik 3 kali 3. Nah, di sini ada cara yang kedua yang ada di buku paket itu, juga ada contoh pakai cara yang kedua. Jadi di cara yang kedua ini bagian atas ini kita save. Ya, bagian atas kita save dulu, baris pertama kita save, berarti ada 2, min 1 dan 3. Kita tuliskan di masing-masing dulu. Ini ada 2, ada min 1, ada 3. Polanya adalah yang ini dikalikan positif, ini dikalikan negatif, ini dikalikan positif. Kemudian sekarang yang ada di determinan ini, kalau yang di depan ini adalah kolom pertama, berarti yang dipakai sisanya. Kalau ini kolom yang kedua, berarti yang dipakai sisanya juga yang ini. Berarti kolom 1 dan kolom 3. Ulangi lagi. Jadi kalau yang di sini adalah kolom kedua, maka yang digunakan untuk determinannya adalah miliknya kolom pertama dan kolom ketiga. Kalau yang di depan itu miliknya kolom ketiga, ini ya, 3 ini kan di kolom ketiga, maka determinannya adalah sisanya, yaitu kolom 1 dan kolom 2. Nah, kalau sudah, determinannya dicari terlebih dahulu, 2-nya terus saja tulis, min 1 juga ditulis, karena min ketemu min jadi plus ya nanti. Ini juga plus turun. Nah, ini kan 1 kalikan 1 dikurangi 1 kali min 2, berarti 1 dikurangi min 2, jadinya positif jadi 3. Berarti sini 2 kali 3, dan ini ada min 1, ini ada 3 kali 5. Nah, dari sini hasilnya kita tinggal jumlahkan, maka kita dapatkan determinannya adalah 20. Ini cara yang kedua. Nah, untuk kalian mau pakai cara yang pertama yang ini atau pakai cara kedua yang ini terserah, sama-sama bisa digunakan. Itu terserah kalian, atau lebih mudah yang pertama boleh, lebih mudah yang kedua tidak ada masalah buat kalian, sama-sama gampang. Yang penting cara menghitungnya lebih teliti, yang penting cara menghitungnya teliti. Kemudian cara menempatkan mana kolom 1, 2 dan 3 dan anggota determinannya juga harus teliti. Oke. Sampai determinan 3 kali 3 ada pertanyaan mungkin? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke minor. Ya, di awal tadi Bapak sudah menjelaskan cara penulisan metrik itu dari kiri ke kanan, baru masuk ke baris kedua, baru masuk baris ketiga. Sedangkan pada minor, nanti minor ini ada hubungannya dengan kofaktor. Jadi ketika kalian menghitung minor, kalau bisa sudah diurutkan dari 11 sampai 13 itu ada di kolom pertama, 21 di kolom kedua sampai 22, 31 ada di kolom ketiga sampai M33. Nah, sekarang untuk mencari minor, jika minor 11 artinya baris pertama dan kolom pertama kita hapus, maka sisanya kita masukkan untuk dicari determinannya. Sama halnya jika kita mencari misalkan M22, karena M22 berarti baris kedua kita hapus,
kolom kedua juga kita hapus. Sisanya adalah A, C, G, dan I. Maka kita cari di sini nilai determinannya itu berapa. Itu untuk minor. Sama untuk yang lainnya. Jadi untuk 3 kali 3 ini nanti dicari semua, ada 9. Oke, kalau sudah paham tentang minor dan cara mencarinya, kita lanjut ke contoh kofaktor. Nah, kofaktor ini rumusnya adalah dalam kurung min 1 pangkat I ditambah J untuk alfa A I J. Ini maksudnya kofaktor. Kalau alfa ini simbolnya untuk kofaktor. Kalau M kapital ini miliknya minor. Nah, jadi untuk M kapital di sini tidak diartikan metrik M, tapi sebagai minor biasanya untuk materi determinan dan inverse. Oke. Untuk kofaktor, cara penulisannya sama dengan minor. Jadi A11 itu sampai A13 ditulis ke bawah di kolom pertama. A21 sampai A23 kolom kedua. Alfa 31 sampai alfa 33 kolom ketiga. Cara penulisannya seperti itu ya. Nah, kemudian kalau alfa 11 berarti ini kan IJ, I-nya 1, J-nya 1. Maka I dan J kita ganti, berarti 1 tambah 1. Sehingga min 1 pangkat 2. Kalau pangkatnya genap berarti min 1 jadi angka 1. Berarti hasilnya sama dengan minor. Nah, ini adalah minor 11 karena punyanya alfa 11. Ini ya, minor EFHI. EFHI. Nah, kemudian untuk yang alfa 12. Nah, alfa 12 ini kalau dijumlahkan 1 dan 2 hasilnya adalah 3. Pangkatnya adalah ganjil. Kalau ganjil berarti min 1 itu tetap menjadi min 1. Kalau ketemu pangkat yang ganjil seperti ini. Sehingga nanti nilai min hasil dari minor ini dikalikan dengan min 1. Nah, di sini sudah berikan tanda warna kuning untuk yang pangkatnya nanti akan bernilai negatif. Jadi untuk kalian kalau sudah mencari minor nanti untuk yang putih ini tinggal kalian tulis saja. Sedangkan untuk posisi-posisi yang kuning tinggal kalian kalikan min 1. Jadi kalau minornya misalkan di sini adalah 2, berarti cukup ditulis 2. Tapi kalau minor di sini 3, kalau untuk mencari kofaktornya berarti tinggal ditambah negatif. Kalau misalkan ditanya kofaktor 1, 2, berarti nilainya jadi min 3. Kalau awalnya di sini hasilnya 3, maka kofaktornya bernilai 3. Oke, ini contoh minor tadi. Untuk bentuk angkanya jadi untuk minor kalau M11 baris 1 kita hapus, kolom 1 juga kita hapus, maka hasilnya 3, 2, 2, 2 seperti ini ya. Dikalikan hasilnya adalah 2. Oke, berarti kalau dicari kofaktor maka nilainya tetap 2 karena pangkatnya adalah genap. Oke. Untuk M12 dia pangkatnya ganjil. 1 tambah 2 itu 3. Berarti baris pertama dihapus, kolom kedua juga dihapus. Sisanya adalah ini 2 min 1 dan 2 min 1 dan 2. Lihat minornya bernilai 6. Karena kalau ditanya kofaktor karena ini nilainya ganjil, berarti 6 berubah menjadi min 6 karena dikalikan dengan min 1. 21 nilainya min 2 karena dikalikan min 1 maka jadinya adalah 2.
2 seperti ini. Oke, itu untuk minor dan kofaktor. Mungkin ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke adjoin. Nah, adjoin metrik ini untuk dibentuk metrik persegi 3x3 hanya tinggal menuliskan ulang kofaktor yang sudah kalian cari tadi. Nah, kalau kalian sudah menghitungnya dengan cara bentuk kolom seperti ini, tinggal dipindah saja. Misalkan kayak gini, kofaktornya apa? 2, min 6, dan 7. Maka tinggal tulis saja secara menurun. Berarti adjoinnya adalah 2, min 6, dan 7. Kemudian di sini masih ada A21 sama A5, tapi sisanya gak ada. Nanti tulis di sini aja lagi lanjutannya. Nah, itu adalah adjoin. Jadi kalau ditanya adjoin itu hanya menuliskan ulang hasil dari penghitungan kofaktor kalian tadi. Tinggal ditulis dengan aturan seperti ini. A11, A12, A13, baru lanjut ke A kolom kedua ke bawah, lanjut kolom ketiga ke bawah lagi. Jadi untuk penulisan adjoin itu dimulai dari atas ke bawah. Beda dengan penulisan metrik. Kalau metrik dari kiri ke kanan, ke bawah ke kanan lagi. Tapi untuk adjoin itu dari atas ke bawah, dari kolom dulu yang ditulis. Jangan sampai salah penulisan. Kalau ini anggota metrik biasa. Ini hanya untuk anggota metrik. Anggota metrik dari kiri ke kanan. Tapi kalau untuk adjoin dia dari atas ke bawah. Jangan sampai salah penulisannya. Contohnya seperti ini, contoh lengkapnya. Jadi kalau tanya adjoin A dari metrik A tentunya, maka urutannya adalah kalian mencari kofaktor dulu dan minornya. Kalau sudah dihitung semua, maka tinggal ditulis ulang. Di sini ada 6, min 2, min 3. 6, min 2, min 3. Kemudian 1, min 5, dan 3 ditulisnya seperti ini. Sampai dengan kolom ketiganya. Nah, di sini berarti sudah kita punya yang namanya adjoin A. Sampai sini ada pertanyaan? Paham, Pak. Paham. Oke, kalau sudah kita lanjut ke rumus inverse metrik 3x3. Rumusnya sama dengan metrik 2x2. Jadi sebenarnya tadi yang ini kalau mau kita sebut dengan adjoin metrik juga tidak ada masalah. Ini adjoinnya untuk metrik yang 2x2 saja. Jadi untuk adjoin metrik 2x2 caranya menukar A dengan B, B dan C nya dikalikan negatif. Tapi kalau adjoinnya metrik 3x3, kita harus mencari kofaktornya dulu dari 11 sampai 33 seperti ini. Nah, jadi untuk inverse cukup adjoin dibagi dengan determinan. Caranya sama nanti seperti ini ya. Jadi kalau determinannya sudah ketahuan, ini determinannya adalah min 2. Ya, determinannya min 2 berarti 1 per min 2. Oke, nanti tinggal dikalikan saja ke sini, ke dalam adjoin A-nya. Di sini dapatnya adalah min 7, 1 dan seterusnya. Oke, ini untuk inverse 3x3. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan?
Kalau gak ada, pertanyaan berikutnya adalah jika determinan hasilnya 0, misalkan determinan A sama dengan 0, untuk A inverse ada atau tidak? Untuk inverse A itu ada atau tidak? Kalau determinannya 0. Mungkin ada yang bisa jawab? Nggak bisa, Pak. Kalau determinannya 0. Iya. Kalau determinannya 0 berarti di sini nanti kita misalkan ini ya, berarti jadinya 1/0 dikalikan A join A. Apakah bisa? Apakah bisa jika bentuknya seperti ini? Nggak bisa, Pak. Bisa ya, mencari per 0 ya. 1/0 berapa? Satu bagi nol nggak bisa, Pak. 1/0 nggak bisa ya, tidak terdefinisi ya. Nah, karena 1/0 tidak terdefinisi berarti sama halnya dengan inverse. Jadi kalau determinannya 0 maka tidak memiliki inverse. Paham ya? Jadi kalau ada sebuah metrik itu tidak memiliki jika determinannya 0 berarti tidak memiliki inverse metrik. Yang perlu kalian ingat ya. Oke, ini adalah latihan soal, silakan di screenshot. Sudah? Sudah, Bapak. Oke, sudah. Ya, untuk materinya sudah selesai, meskipun sebenarnya masih ada lagi materinya ada tinggal menyelesaikan program kalau semacam persamaan linier 3 variabel dan 2 variabel menggunakan metrik. Materi yang terakhir itu adalah penerapannya saja. Nah, untuk penerapannya ini akan Bapak jelaskan singkat saja. Mungkin kalian sudah cukup sering mengerjakan soal cerita. Nah, untuk metrik ini penerapannya kita masukkan ke dalam soal cerita.
Kemungkinan minggu depan Bapak kelas soal semacam ini juga untuk persiapan ulangannya juga seperti biasa. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Ya, di sini ada soal cerita 1 gelas jus mangga harganya sekian, 1 gelas jus jeruk harganya sekian. Ada soal bentuknya seperti ini. Ini yang di atas ini sudah hasil akhirnya. Jadi nanti kita diminta mencari yang ini. Di sini harga yang 10.000 ini kita anggap sebagai miliknya jus mangga, yaitu X. Sedangkan untuk yang jeruk kita anggap sebagai Y di sini. Nah, jadi di sini ada orang beli 3 jus mangga dengan 2 jus jeruk, habisnya 46.000. 2 jus mangga dengan 5 jus jeruk dia membayar sebanyak 60.000. Kalau soal seperti ini biasanya kita menghitungnya dengan cara eliminasi dan substitusi. Nah, di KD ini kita diminta menyelesaikannya dengan cara metrik, determinan metrik. Oke. Pertama yang perlu kalian kerjakan adalah jika ada soal semacam ini, kalian bentuk dulu metriknya. Bentuk metriknya adalah ambil saja konstantanya. Ini kan 3x, 2y, 2x, 5y. Berarti nanti bentuknya jadi seperti ini. Ambil 3, ambil 2, ambil 2 dan ambil 5. Yang ini dikalikan dengan x dan y. Jadi kalau nanti 3 dikalikan x jadi 3x ditambah 2 dikalikan y. Jadinya 2y. Oke. Kemudian sama dengan di sini 46.000 dengan 60.000. Oke, seperti ini. Nah, cara penyelesaiannya adalah kita cari determinan. Dari di sini ada D, ada dx dan ada dy. Nanti untuk ordo 3 kali 3 di situ ada yang namanya dz. Jadi ini kan x nya nanti di bawah ini ada z kalau di ordo 3 kali 3. Nah, nanti yang dicari adalah dz. Konsepnya sama sebenarnya. Jadi D itu adalah determinan dari yang soal diketahui ini. 3, 2, 2, 5. Dx adalah determinan di mana kolom pertama, ini kolom pertama ya. Kolom pertama ini digantikan dengan metrik yang hasilnya ini. Sehingga kan ini harusnya kan 32. 32 ini diganti dengan 46.000 dan 60.000 jika X. Kalau Y yang diganti adalah kolom yang kedua. Kalau Y yang diganti adalah kolom kedua dengan yang hasil ini. Sehingga di sini yang harusnya 3225 untuk DY dia berubah menjadi 32. Angka 2 yang di sini diganti dengan 46.000. Angka 5 ganti dengan 60.000. Nah, ini disebut dengan DY, DX dan D. Nanti kalau ditanya DZ, berarti yang diganti adalah kolom ketiganya. Ya, kalau ditanya DZ berarti nanti yang diganti adalah kolom ketiga. Nah, nanti kalau ditanya nilai X, ya, kan yang ditanya dari soal ini adalah X nya itu berapa harganya.
Kalau ditanya X, maka rumusnya adalah DX dibagi D. Kalau ditanya Y, berarti nanti cara menghitungnya adalah DY dibagi dengan D. Kalau ditanya Z, berarti rumusnya adalah DZ dibagi dengan D. Oke, rumusnya seperti ini saja. Jadi nanti kalau ditanya ada soal semacam ini, berapa nilai X dan Y, jika ditanya berapa nilai X dan Y, X itu bukan yang ini bukan X, ini bukan X ya, bukan ya, dan ini juga bukan nilainya Y, karena ini adalah DY, sedangkan ini adalah DX. Kalau ditanya X berarti harus ke sini dulu. Kalau ditanya Y berarti harus ke sini dulu. Oke, seperti itu ya. Nah, ini materinya sudah selesai. Silakan diingat-ingat kembali nanti di catatannya. Jangan lupa dicatat. Insya Allah nanti kalau misalkan semester 2 kita tatap muka, Bapak mau lihat lagi buku catatan kalian yang di semester 1 ini. Sementara ini kalian simpan saja semua catatannya dulu, termasuk yang semua materi semester 1 nanti. Kalau sudah rapotan, maka nilai catatannya akan Bapak tambahkan ke nilai di semester 2 nanti. Oke, itu untuk materi di KD 3.4. Mungkin ada pertanyaan sampai sini? Tidak, Pak. Ya ada ya. Oke, kalau sudah tidak ada, ya, kalian bisa buat screenshot terakhir. Silahkan di screenshot dulu sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Ya, silahkan. Kalau sudah membuat screenshot, kalian boleh meninggalkan Google Meet pada kali ini. Sekian dari Bapak. Jika ada salah kata, Bapak minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.